tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk kita serukan Shema Yisrael sebelum kita masuk dalam firman Bapa. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Vaed. Kami mengucap syukur Bapa Yahweh buat Sabat yang sudah Engkau berikan bagi kami, sehingga kami boleh menikmati perhentian yang dari Engkau. Kira Tuhan segarkan roh kami kembali, sehingga kami boleh lebih lagi bersemangat di dalam Tuhan. Kami boleh lebih lagi mencintai-Mu, dan kami boleh lebih lagi bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Buat kami boleh memahami apa yang menjadi isi hati-Mu pada sore hari ini ya Bapa. Tuhan mengurapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang ditaburkan ini boleh menjadi kol HL di dalam kehidupan kami, menyegarkan rohani kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, jika ada kuasa kegelapan yang berusaha untuk mengambil firman Tuhan dari dasar hati kami, kami bersatu hati, kami tolak, kami usir di dalam nama Yesus Mesias. Mari Tuhan kuasai tempat ini, kuasai peralatan yang kami pakai, dan Kau kuasai hati dan pikiran kami. Berikan hikmat-Mu sehingga kami boleh menangkap apa yang menjadi kerinduan hati-Mu sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing, sehingga kami boleh semakin hari semakin mengenal-Mu lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa Yahweh, hanya di dalam nama Yeshua HaMasiah kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Haleluya, luar biasa. Ya, Bapak Ibu Saudara, pada RF Sabat kali ini saya mau ajak kita semuanya untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Dikira Suhu Ternyata Cupu. Nah, apa sih suhu, cupu itu apa ya kan? Ini merupakan ungkapan dari anak-anak muda zaman now Saudara, yang seringkali untuk sebagai ungkapan ekspresi bahwa suhu ini dipikir dianggapnya ini setara dengan orang yang ahli, yang sudah mumpuni, orang yang pokoknya di atas rata-rata begitu. Sedangkan yang cupu ini cupu ini dari singkatan culun punya, artinya masih ya tidak ada apa-apa gitu loh, tidak ada apa-apanya gitu. Kalau keterampilan ya berarti dia keterampilannya masih ecek-ecek lah begitu ya, kira-kiranya seperti itu. Tapi kalau suhu dia sudah pro gitu. Nah, saya mau ajak kita semuanya lihat untuk bersama ini ya. Dikira suhu ternyata cupu. Nah, kalau dalam hal rohani saya mau artikan bahwa dikira punya kedewasaan rohani yang tinggi, ternyata tiba-tiba ngono tok. Deketek atau apa ya, ternyata cuman begitu aja gitu. Ya, dipikirnya punya kerohanian yang bagus, ternyata hanya karena masalah sepele lah, ternyata rapuh gitu ya. Nah, kita mau lihat ini. Kita lihat ayatnya di dalam Ibrani pasalnya yang kelima, ayat yang ke-12. Ibrani pasal 5 ayat yang ke-12. Firman Tuhan katakan, sebab sekalipun menurut waktu seharusnya menjadi para pengajar, kamu masih lagi punya kebutuhan untuk
orang mengajari beberapa dari kamu prinsip-prinsip dasar firman Elohim. Dan kamu telah menjadi orang yang mempunyai kebutuhan akan susu dan bukan makanan keras. Jadi ayat ini Bapak Ibu Saudara mengungkapkan bahwa Rasul Paulus ini melihat jemaat yang dia kirimi surat ini, dipikirnya harusnya sudah jadi pengajar. Harusnya sudah jadi suhu, saudara. Harusnya punya iman yang lebih dewasa. Kalau dilihat dari segi waktu. Karena apa? Sudah lama jadi orang Kristen atau mengenal Tuhan itu sudah lama gitu. Harusnya logikanya sudah jadi suhu gitu kan. Tetapi ternyata cupu, saudara. Ternyata kamu masih lagi punya kebutuhan untuk orang ngajari beberapa dari kamu prinsip-prinsip dasar Elohim. Prinsip-prinsip dasar firman Elohim gitu loh. Dan kamu telah menjadi orang yang mempunyai kebutuhan akan susu dan bukan makanan keras. Artinya ketika ditegur firman Tuhan keras sedikit, sakit hati, tidak mau ke gereja, sudahlah gitu kan. Mutung, gampang mutung. Nah itu cupu, saudara. Itu cupu, saudara. Bentar, mic saya berbet, saudara. Nah, seharusnya orang yang sudah lama jadi Kristen, sudah mengenal Tuhan lama, ya, orang yang sudah mengenal Tuhan lama, itu harusnya tidak mudah tersinggung, punya iman yang lebih dewasa. Amin, saudara? Betul ya? Anak kecil harusnya kalau sudah dilahirkan lama, itu harusnya semakin besar, gitu loh. Itu yang normal. Nah, seperti anak saya lahir 4 bulan yang lalu itu beratnya terus nambah, panjangnya atau tingginya itu terus nambah. Itu yang benar seperti itu. Nah, kerohanian pun demikian seharusnya. Harusnya semakin lama semakin bertumbuh dan semakin kuat. Bukannya begitu aja. Ya toh? Dulu nggak bisa berdoa, sekarang masih tetap tidak bisa berdoa. Dulu bingung nggak buka Alkitab, sekarang juga masih bingung buka Alkitab. Kitab Hosea, apa noto kitab Hosea? Aduh, mumet saudara. Kitab Sefanya, baru dengar aku ya Sefanya ya. Nah, saudara, kita sebagai umat Bapa Yahweh, kita harusnya cek diri kita sendiri juga. Apakah kita ini sudah menjadi suhu ataukah masih cupu, saudara? Kalau orang tidak melihat, tidak ngecek diri sendiri, kadang-kadang nggak ngerti gitu. Nggak introspeksi diri, nggak ngerti bahwa apakah dirinya ini ada peningkatan atau tidak gitu. Oke lah, katakanlah bukan suhu yang punya murid apa segala macam, bukan begitu. Tetapi paling tidak ada sebuah kerohanian yang lebih dewasa dari rata-rata gitu loh. Apalagi katanya sudah kenal nama Bapak Yahweh, ya kan? Nama Tuhan yang benar. Harusnya setiap perkataan dan perilaku kita itu juga harus benar. Amin. Firman Tuhan katakan barang siapa yang menyebut nama Tuhan, dia harus meninggalkan kejahatan, saudara. Nah, kita cek sama-sama. Kita juga mungkin pernah lihat ada orang yang kita pikir kerohaniannya sudah tinggi, sudah dewasa dalam Tuhan begitu. Tetapi kok ternyata hanya masalah sepele terus meninggalkan Tuhan. Bahkan ada yang pernah mengaku sudah pernah jadi pendeta, tetapi dengan mudahnya meninggalkan Tuhan. Ya kan banyak orang kesaksian seperti itu tuh. Ada yang dari kesaksiannya memang kayaknya beneran, tapi kebanyakan rekayasa. Ada yang pernah toh di sini katanya orang yang pernah ke sini ya, bukan jemaat, itu terus bersaksi, wah ngacak-ngacak, maksudnya menjelek-jelekkan keyakinannya yang lama yaitu Kristen. Tidak tahu motivasinya apa ya kan. Harusnya dia kan sudah melayani di gereja di sinode terus kenapa meninggalkan Tuhan gitu loh. Nah motivasinya apa? Macam-macam, saya nggak berani ngomong karena saya nggak ngerti dia motivasinya apa ya kan. Bisa saja harta, tahta dan cinta.
Atau bisa saja nggak tahan dalam tekanan, saudara. Jadi udahlah, jadi Kristen gak enak, pergi aja. Ya, saudara. Nah, seperti itu. Orang yang kita lihat kayaknya sudah jadi suhu, ternyata masih cupu, saudara ya. Nah, seringkali setan juga, saudara, membuat umat Tuhan untuk supaya dia terus cupu, saudara. Sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen, kenal Bapak Yahweh tapi masih cupu gitu. Enggak naik tingkat gitu lah. Masih bayi rohani terus gitu. Enggak menuju untuk jadi suhu, tetapi masih terus cupu, saudara. Banyak cara setan untuk membuat kita tidak jadi suhu, saudara. Saya kasih tahu ada 4 hal yang cara setan yang membuat umat Tuhan untuk tidak mengalami peningkatan di dalam kerohaniannya, membuat dia tidak dewasa di dalam rohaninya sehingga tidak menjadi suhu, saudara. Kita lihat di dalam Keluaran 8 ayat yang ke-25. Keluaran pasal 8 ayatnya yang ke-25. Lalu Fir'aun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Pergilah, berkorbanlah bagi Elohimmu di negeri ini." Saudara, kalau baca ayat-ayat sebelumnya, itu kisahnya adalah ceritanya Musa sama Harun menghadap Fir'aun, minta supaya bangsa Israel dilepaskan untuk beribadah kepada Tuhan, gitulah, di padang gurun. Tetapi bersikeras si Fir'aun ini, ya kan, enggak mau. Terus akhirnya dinego-nego, oke, baik, kalau kamu mau beribadah kepada Elohimmu, ya udah toh, beribadah saja. Silahkan, jangan keluar dari Mesir, di sini saja. Ya, di sini bilang, pergilah, berkorbanlah bagi Elohimmu di negeri ini, di sini saja. Nah, artinya apa, saudara? Artinya di sini saja. Nah, kita bisa artikan bahwa udahlah, kan ada streaming. Nah, kita dengerin streaming saja. Bisa ke gereja? Bisa, cuman males. Gereja nganu aja, streaming aja lah. Ini bisa diartikan di sini saja. Kecuali kalau ya memang tidak bisa ya, dan memang terlalu jauh dan yang tidak memungkinkan, itu pengecualian. Ya, kita ngomong yang bisa datang tetapi malas. Dengan alasan streaming aja, buat apa ada streaming kalau tidak dipakai. Betul? Itu logika sih, masuk logika, masuk akal juga gitu kan. Tapi kalau kita bisa datang, ngapain kok nggak datang gitu loh, ngandalkan streaming atau radio. Nah, lagi bisa juga diartikan bahwa tidak mau banyak terlibat atau tidak mau banyak mengikuti ibadah yang ada. Ada persekutuan MK mungkin ya, ada MK, Komsel, tidak ngikut. Padahal mungkin di dekat rumah, alah malas lah, dengerin Komsel di radio saja. Ya bisa, itu juga bisa. Tapi kalau kita bisa berkumpul, kenapa tidak, gitu kan? Apalagi itu mungkin diselenggarakan di dekat rumah. Lain ceritanya kalau memang jauh, saya nggak ngomong itu. Tapi kalau memang kita bisa mampu datang, ada waktu dan memang kita ada tenaga, why not, gitu loh. Ya, jadi udahlah, artinya di sini saja beribadah dengan Elohim, di sini saja. Artinya kita nggak mau banyak berbuat, ya kita maunya enak-enaknya sendiri saja, gitu. Mungkin yang sudah pelayanan mimbar, oke, pelayanan mimbar, maksudnya di sini saja, ya udahlah, gak usah latihan lah. Pokoknya kan wis iso kabeh to lagu nih, terus jalan aja gitu. Nah, ini kak di sini saja, gak usah repot-repot lah intinya gitu kan, gitu. Lalu yang kedua, jadi yang pertama saya simbolkan di sini saja ini membuat orang malas, saudara. Buat orang malas, sudahlah ngini cukup gitu kan, atau tekap semanten. Lalu yang kedua kita lihat di ayat yang ke-28. Ini yang cara setan untuk membuat umat Tuhan tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan sehingga menjadi suhu gitu kan. Karena setan takut kalau umat Tuhan semuanya jadi orang yang dewasa rohaninya, maka setan tidak bisa lagi menyeret sebanyak mungkin orang untuk
apa? Menjauh dari Tuhan. Oke, kita lihat ayat 28. Dan Fir'aun berkata, aku akan menyuruh kamu pergi dan kamu dapat berkorban bagi Yahweh Elohimmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh. Berdoalah untukku. Jadi setelah dinego melunak saudara, lebih lunak lagi. Kalau tadinya di sini saja, sekarang ya wes, oke, silakan pergi, tapi jangan jauh-jauh. Nah, habis itu berdoa juga buat aku ya. Katanya bagus sekali gitu, saudara. Tapi maksudnya jangan jauh-jauh itu maksudnya jangan terlalu sungguh-sungguh gitu loh di dalam mengikut Tuhan. Misalkan ada program, ayo doa puasa, kita nggak ikut doa puasa misalkan. Misalkan juga kalau ada hujan, aduh hujan ya, udahlah dengerin aja via radio atau streaming, males datang gitu kan. Lalu ada kendala sedikit, jadi tidak ke gereja gitu kan. Lah terus ada gesekan dengan teman, tersinggung dengan teman atau ada salah paham dengan teman sesama jemaat gitu. Terus akhirnya mudah mutung. Nah, nggak sungguh-sungguh. Jangan terlalu jauh. Wes pokoknya ning gereja. Ya lah. Mungkin saudara bisa aktif tetapi tidak mau aktif di dalam kegiatan gereja mungkin. Misalkan kayak pelatihan batalion. Salah ngapain? Ya kan? Pokoknya aku ning gereja, pokoknya absen. Nah, pokoknya kan kelihatan Pak Yakub. Oh datang ya sudah. Kan gitu yang penting. Nah itu jadi jangan jauh-jauh gitu loh. Jangan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Maksudnya setan seperti itu. Jangan jauh-jauh. Ya. Nah ini buat orang tidak bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Pokoknya ke gereja asal ke gereja. Oke katakanlah hujan-hujan datang pun pokoknya datang absen. Mbuh pikirannya di mana, pikirannya tidak di sini, pokoknya tubuhnya di sini. Jangan jauh-jauh, saudara. Dalam belajar firman Tuhan pun jangan jauh-jauh. Setan berbisik, sudahlah, yang penting kan absen, gitu. Jadi nggak sungguh-sungguh, hanya secara fisik saja, secara kulit luar saja. Tidak ada hati di situ, gitulah. Jangan jauh. Makanya mudah sekali kalau ada gesekan, wah gampang banget tersinggung dan gampang mutung. Gampang terhasut juga saudara. Gampang terhasut. Misal saudara berteman baik sama seseorang, katakanlah sama Pak Wisman misalkan. Terus Pak Wisman ini gesekan, salah paham sama Pak Andri misalkan. Terus abis itu saudara mungkin kan Pak Wisman curhat toh. Oh gini terus. Wah iya. Nah, terus ikut terhasut. Terus apa? Ikut membenci Pak Andri misalkan seperti itu. Atau bahkan wis rasane gereja ayo wis toh, wis rasane gereja. Enggak usah gereja aja sekalian. Nah, yang bermasalah satu orang tetapi yang lain ikut. Kan lucu. Nah itu masih temen. Lah yang lebih berat lagi adalah kalau itu adalah keluarga. Contoh adiknya salah paham sama jemaat, ya toh? Terus sing ora trimo, yang nggak terima salah kakaknya, ibunya, bapaknya, mbahnya ikut sekali, saudara. Jadi akhirnya apa? Yang bermasalah satu orang, keluarga ikut kabeh, gitu loh. Padahal mungkin ya itu masalah yang bisa diselesaikan ya, mungkin masalah anak muda atau anak ya biasalah gitu kan, gesekan. Masalah pribadi gitu loh. Lah seluruh keluarga ikut terseret. Apalagi yang satu, wis kesana gereja lah, ngapain? Loh, akhirnya yang satu keluarga enggak ikut ke gereja. Nah ini loh cara setan supaya membuat orang-orang umat Tuhan tidak lagi menjadi sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tidak jadi suhu akhirnya, masih cupu terus. Makanya diserang setan sedikit langsung geletak, diserang setan sedikit langsung mutung, gampang banget rapuh saudara,
kelihatannya teguh ternyata rapuh. Jangan sampai ini terjadi di dalam jemaat GPF Surya Kebenaran Ambarawa maupun di Nalirojo. Ya. Nah, yang lebih berat lagi, misalkan namanya orang mungkin tersinggung dengan Bapak Gembala atau dengan saya atau dengan siapa, pokoknya keluarga Gembala begitu. Terus yang ada masalah sedikit, masalah pribadi mungkin ya, atau ditegur atau bagaimana, malu, sakit hati atau bagaimana, terus akhirnya seluruh keluarga ikut. Padahal yang bermasalah cuma satu orang. Loh, Mas, kan solidaritas keluarga itu berarti kan juga nyakitin saya. Loh, lihat-lihat dulu permasalahannya, bener enggak? Lihat-lihat dulu. Lah nek misalkan yang salah satu orang, terus masuk kita ya membelanya sampai sebegitunya, gitu loh. Kan lucu. Yang bermasalah satu orang, yang lain ikut-ikut, gitu. Ya namanya orang, kita kan pasti dalam berkomunitas itu tidak lepas kadang salah paham, kadang gesekan sedikit, itu hal yang biasa. Yang penting itu jadikan kita sebagai latihan untuk kita lebih dewasa lagi di dalam Tuhan, bisa mengampuni, bisa saling maafkan. Namanya orang selalu ada salah, betul enggak? Halo? Bener. Enggak ada yang enggak pernah salah. Ayo coba tak tanya di sini, siapa yang tidak pernah salah? Angkat tangan. Enggak ada. Siapa yang tidak pernah menyakiti hati orang lain? Enggak ada. Mungkin kadang-kala kita enggak bermaksud untuk nyakiti, ternyata orang itu sakit hati. Mana kita tahu, bener enggak? Kan begitu. Nah, saudara, ini yang kadang-kala cara setan untuk membuat seseorang itu tidak kuat di dalam Tuhan, itu kadang-kala begitu dengan gesekan sesama jemaat ya di dalam satu komunitas ini. Kalau gesekan satu dengan yang lain, terus wah ora penaan, terus ngajak bolo. Wah, ini loh yang ndak benernya gitu, ngajak bolo, padahal yang bermasalah cuman satu orang. Masalah pribadi loh, bukan masalah yang tidak pribadi loh. Nek masalahnya bukan masalah pribadi, mungkin masih bisa masuk akal gitu, karena nyinggung-nyinggung yang lain. Nah, sedangkan ini loh ndak ada kaitannya dengan yang lain. Misalkan seperti itu, ini contoh saja. Jadi kalau setan bilangnya jangan jauh-jauh, artinya jangan sungguh-sungguh. Kulit luar saja. Hati-hati saudara, kalau pokoknya ngenai cukup tekap semanten, nggak usah terlalu, nggak usah sungguh-sungguh lah, pokoknya ning KTP Kristen ada buktinya ke gereja mana, sudah beres. Nah ini adalah tipu daya setan saudara, sehingga kita kadang ya membuat orang akan jadi ke gereja saja, tapi ngerti apa firman Tuhan enggak. Jadi ada khotbah disampaikan apa, wes nggak mudeng, pokoknya datang. Jadi nggak ngerti pengajarannya apa tuh, nggak ngerti. Sehingga bisa saja ada orang yang pengajarannya salah pun di gereja, pokoknya hidup matiku di gereja ini. Nah itulah, ada yang seperti itu, ya kan? Sudah mulai pengajaran mulai mau menyimpang, ngajarin tidak benar, tetap saja pokoknya kan ini gereja toh Mas. Nah ini loh, ini kulit luar saja. Jadi tidak ke gereja, tidak cari Tuhan, tetapi apa? Hanya absen saja. Atau mungkin ke gereja hanya karena mau cari jodoh, atau mau cari rekanan bisnis, atau mau cari rekanan hobi, bisa saja. Nah motivasinya masih tidak pas. Ini kan apa? Karena belum sungguh-sungguh. Nah seharusnya bagaimana? Ya sungguh-sungguh dalam ke gereja, kita ke gereja cari Tuhannya, cari kebenaran firman Tuhan, bukan cari berkat, cari jodoh, cari relasi. Tetapi kita bersungguh-sungguh cari Tuhan. Memang kadang-kala ketika ada gesekan gak enak, yes saya tahu gak enak. Saya juga pernah gesekan. Tetapi kita ayo berusaha untuk mengampuni, saling memaafkan.
Supaya apa? Kita tetap terus bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara buktikan ketika saudara bisa mengatasi gesekan itu, mengatasi hal-hal yang tidak enak itu, dan kita tetap tegak berdiri, teguh bersama di dalam Tuhan, maka saudara akan dapati kerohanian saudara akan semakin lama semakin dewasa. Saudara akan berbeda dengan yang sebelumnya. Saudara akan berbeda. Merasa akan melihat, wah, saya Ben kalau biasanya itu mudah tersinggung, mudah mutong, sekarang tidak. Saudara akan melihat bahwa ternyata berbeda. Gitu. Dan ruginya kalau kita ada gesekan terus kita mundur, semakin kita mundur maka semakin kita terpuruk, saudara. Alasannya saya tak berdiam diri dulu. Loh, berdiam diri itu bukan begitu. Berdiam diri itu ya benar-benar ngecek diri sendiri, apakah kita benar-benar benar tidak di hadapan Tuhan seperti itu. Bukannya terus malah melepaskan diri dari komunitas. Kalau melepaskan diri dari komunitas ibarat obor atau lidi, itu satu dikeluarkan dari kumpulannya. Lidi satu dikeluarkan dari kumpulannya, terus apa yang terjadi? Mudah dipatahkan. Kalau kayu bakar yang sedang api unggun lah ya, sedang dibakar, terus itu kayu diambil satu, apa yang terjadi? Mati. Demikian pula dengan kita, saudara. Kalau kita keluar dari komunitas, itu kita akan mudah mati rohaninya. Artinya kita tidak lagi mulai tidak mempedulikan Tuhan. Yang sakit hati tambah sakit hati. Kenapa? Kecenderungan orang kalau tidak ada temannya itu muter-muter, ini pikiran muter-muter saya nggak karu-karuan, apalagi sedang sakit hati. Makanya ketika sakit hati jangan terus menyendiri terus-terusan. Semakin menyendiri maka semakin terpuruk, saudara. Wah, ini pancen ngono kok gini. Wah, memang bener gini. Wah, muter-muter tambah parah. Jangan dibuktikan, saudara. Karena saya sudah lihat beberapa banyak yang model seperti itu. Ada orang yang tanya, kok saya lagi tidak enak di kerjaan nih, terus gimana? Ya wis tahu, kamu coba ikut komsel. Ini ada teman yang di Surabaya ikut komsel. Enggak, tapi mas, kamu ikut, kamu kalau semakin lama semakin tidak ada komunitas, maka pikiran makan semakin kacau. Gitu ya, iya. Sampai hari-hanya, jadi komselnya itu malam, siangnya dia batal. Oh, lah piye toh? Tapi singkat cerita dimotivasi lagi tuh akhirnya ya wis ikut ternyata diberkati. Saya bilang, loh ya kan, makanya di dalam komunitas itu diberkati. Ketika kita sedang lemah, di dalam komunitas itu saling menguatkan. Jadi kita ngerti kita bisa tetap kuat gitu. Apa yang Tuhan mau itu kita ngerti, saudara. Lalu yang ketiga, kita lihat di dalam Keluaran 10 ayat 9 sampai 11. Keluaran pasal yang ke-10 ayat 9 sampai 11. Keluaran 10 ayat 9 sampai 11. Dan Musa berkata, kami akan pergi dengan orang-orang muda kami dan dengan orang-orang tua kami, dengan anak-anak lelaki kami dan dengan anak-anak perempuan kami, dengan kawanan domba kami dan dengan kawanan lembu kami. Kami akan pergi karena kami akan mengadakan perayaan bagi Yahweh. Maka dia berkata kepada mereka, biarlah terjadi begini, Yahweh bersertamu, sekiranya aku melepaskan kamu dan anak-anakmu pergi. Lihat, ternyata ada yang jahat di raut wajahmu. Tidak demikian, aku minta pergilah kamu yang laki-laki saja dan layanilah Yahweh. Bukankah itu yang kamu kehendaki? Lalu orang mengusir mereka dari hadapan Firaun. Nah, sekarang alasannya apa? Yang laki-laki saja yang pergi. Artinya apa? Yang butuh saja yang ke gereja, yang pas butuh aja ke gerejanya. Rajin ke gereja kalau pas butuh, misalkan mau nikah. Kan itu harus ada yang berkati toh. Wah, rajin dulu nih, rajin ikut baptis apa segala macam, rajin, begitu nikah hilang. Ada yang seperti itu, saya nggak ngerti kalau di sini ya. Tapi di gereja lain ada. Anak mudanya ada. Itu harus kalau mau dibaptis ikut komsel dulu, ya kan? Waktu itu. Udah berarti jadi
waktu mau baptis, wah sebulan apa 2 bulan sebelumnya ikut komsel terus rajin, terus begitu sudah baptis, ngilang, ngeplas. Loh piye toh? Jadi setan berusaha untuk membuat orang-orang umat Tuhan tidak menjadi suhu itu karena dibisikin hanya laki-laki saja yang beribadah. Artinya nek pas butuh aja kamu ke gereja, gitu lah. Ya. Kalau ada tugas saja datang ke gereja. Kalau tidak dapat tugas, rasanya gereja. Nah ini loh, yang laki-laki saja. Ya, maksudnya seperti itu. Ini tafsiran saya. Nah, saudara, atau kita berpikir nanti saja kalau sudah tua. Ya, atau biar yang tua saja, yang tua-tua saja yang biar rajin ke gereja. Saya naik pas aja. Tidak apa-apa, saya tetap support kok. Kalau ada butuh bantuan saya datang. Kalau butuh butuh tenaga saya bantu kok. Tetapi kalau suruh rajin saya enggak dulu deh. Jadi nanti saja gitu kan. Bahasanya kalau di ayat yang tadi kita baca, yang laki-laki saja. Jadi enggak all out gitu loh saudara. Enggak all out. Setengah. Ya. Atau memang kalau ya pas butuh saja. Datang nek pas butuh. Nek wis enggak butuh, lupa. Misalkan dapat masalah nih. Oh, ada masalah. Wah, rajin ke gereja, rajin berdoa terus. Begitu dilihat permasalahan mulai selesai, mulai beres. Sudah beres. Terus lupa ke gereja. Ya toh? Oh, lagi butuh didoakan nih, pekerjaan aku mau ikut ujian itu ikut tes misalkan, kenaikan pangkat atau apalah gitu kan. Lagi butuh nih, rajin ke gereja. Nanti bilang Pak Gembala, tolong ya doakan saya. Rajin ke gereja. Ya kita pasti kan mendoakan saudara ya. Enggak mungkin kan tidak. Pasti doakan terus gitu. Nah, jangan sampai nih kita hanya tanda kutip hanya laki-laki saja. Artinya pas butuh setengah-setengah ke gerejanya gitu lah. Ini tidak masalah ke gereja saja, tapi dalam mengikut Bapak Yahweh. Kalau berdoa, wah mempeng. Nek pas ada masalah. Nek pas ada maunya saja rajin berdoa, baca kitab suci. Tuhan, saya pengen dapat jodoh Tuhan. Wah pinter, langsung doanya tiap hari, baca kitab suci. Terus begitu dapat jodoh, dapat pacar nih. Habis dapat pacar menikah nih, sudah menikah terus lali. Tuhan, terima kasih ya buat jodohnya. Habis itu ngepas. Enggak pernah berdoa lagi, enggak pernah baca kitab suci lagi. Waduh. Ya. Jadi ikut Tuhan karena ada maunya. Nek pas butuh tok gitu. Wah, gitu loh. Lalu yang keempat, cara setan untuk membuat umat Tuhan tidak menjadi suhu adalah kita lihat di ayat yang ke-24 dari Keluaran 10. Ayat 24. Lalu Fir'aun memanggil Musa dan berkata kepadanya, "Pergilah, layanilah Yahweh, hanya kawanan dombamu dan kawanan lembumu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh pergi bersamamu." Sekarang dinego, wes lebih longgar lagi. Ya sudah, oke. Pergi. Laki-laki, perempuan, anak-anak, silahkan. Tapi kawanan lembu dombamu dan kawanan dombamu dan kawanan lembumu harus ditinggalkan. Ini artinya apa? Kambing domba itu dan lembu itu berbicara masalah apa yang ada pada kita. Tidak hanya masalah duit, tidak hanya masalah duit tok, tidak. Apa yang ada pada kita? Tenaga, pikiran, doa, ya kan? Kadang-kadang mengikut Tuhan, pokoknya kan sudah rajin ke gereja, sudah ini. Tapi kalau untuk, ayo mari kita bersama-sama mendukung pekerjaan Tuhan. Ngosek, gitu. Nanti dulu. Bantu kerja bakti, ya nanti dulu. Gitu. Nah itu, pokoknya kan sepenting aku sudah ke gereja. Ayo siapa mau ikut pelayanan? Nanti dulu. Aku datang ke gereja aja wis untung iki. Nah, pikirannya seperti itu mungkin. Ya, sudah untung loh saya mau datang ke gereja loh, ya kan? Nah, jadi apa yang ada pada kita tidak all out gitu.
Kita tidak persembahkan untuk Tuhan. Ya tidak harus jadi pelayan mimbar juga sih. Tapi maksudnya dalam apa kita melakukan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak harus di gereja loh ya. Saya ini kan contohnya memang pas kebetulan yang di gereja. Yang tidak di gereja bisa saja. Misalkan apa? Bantu teman mendoakan. Gitu? Bantu teman doakan. Gak usah lah. Pokoknya dia kan bisa doa sendiri. Gitu. Apa yang ada pada kita? Kita kan bisa berdoa, bisa tenaga. Kalau punya duit, sisa lebih berkorban, persembahan. Mendukung pekerjaan Tuhan. Kan pekerjaan Tuhan butuh biaya juga, operasional, berat. Bayar listrik, bayar air, ya toh? Bayar internet. Nah, supaya bisa streaming itu kan bayar semua, saudara. Ya toh? Nah, bisa setan buat orang berpikir, sudahlah, nggak usah all out. Nah itu. Apa yang ada pada kita, yaitu apa? Harta, waktu, tenaga, ide, dan lain-lain atau apa? Gak usah, pokoknya kan kamu udah ke gereja aja udah. Untung itu loh. Ya, ini jadi apa yang ada pada kita nggak persembahkan kepada Tuhan gitu. Pasif. Ayo kita mari bersama-sama misalkan ada batalion. Salah, males. Pokoknya datang saja. Jadi gitu. Ada apa? Mungkin kita ada butuh apa? Ada ide. Mungkin pas diajak nih rapat. Ayo tak jadiin panitia. Ya. 7 hari raya ya. Gak usah. Pokoknya kan aku ke gereja. Jadi tidak mau sumbang ide juga. Rapat panitia itu kan sumbang ide juga, saudara. Tidak hanya menyumbang uang ya, saya ngomong ini ya, tetapi idenya apa begitu loh, untuk kemajuan Tuhan, umat Tuhan di tempat ini. Jadi seperti itu, ada banyak cara setan untuk membuat umat Tuhan tidak lagi menjadi suhu, tetapi biarlah tetap cupu dan cupu. Kenapa? Nggak ada all out gitu lah. Firman Tuhan katakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, bagaimana supaya hati kita di dalam Tuhan? Ya, berikan harta kita kepada Tuhan. Ya kan? Loh, Tuhan kan tidak butuh harta. Ya, perwakilannya Tuhan di mana? Di gereja ini pekerjaan Tuhan, gitu lah. Nah, ini saya ngomong bukan saudara harus nyumbang uang. No. Saudara kalau tidak ada uang berlebih tidak apa-apa. Tapi maksud saya adalah kita bisa all out. Apa yang ada pada kita bisa berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ide, sumbang saran, ya kan? Apa yang ada pada kita lah gitu, tenaga kita bisa lakukan banyak hal. Nah, terus gimana caranya untuk menjadi suhu? Nah, di dalam 1 Timotius 4 ayat 15 kita lihat. 1 Timotius 4 ayat 15 dikatakan, peliharalah hal-hal ini, tetaplah berada di dalam hal-hal ini supaya kemajuanmu menjadi nyata dalam segala hal, supaya jadi suhu gitu loh maksudnya. Kita lihat apa saja sih hal-hal ini itu. Kita lihat di dalam 1 Timotius tadi, 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 sampai 14. Janganlah seorang pun menganggap rendah kemudaanmu, sebaliknya jadilah teladan bagi mereka yang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam roh, dalam iman, dalam kemurnian. Sampai aku datang, berilah perhatian pada pembacaan, pada nasihat, pada pengajaran. Janganlah lalai pada karunia rohani yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu melalui nubuat dengan penumpangan tangan ke penatuaan. Nah, saudara, hal-hal ini itu maksudnya itu, saudara. Jadi apa yang ada pada kita yang bisa kita lakukan, yaitu kita menjaga kekudusan, menjaga kerohanian kita. Ya, dalam perkataan kita, jaga perkataan kita, perilaku kita, kasih kita, roh kita, iman kita, kemurnian kita. Kemurnian dalam kita mengikuti Tuhan ini tidak melenceng ke kanan maupun ke kiri. Motivasinya hanya untuk cari Tuhan, bukan cari mujizat maupun berkatnya. Firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Lalu apalagi? Sampai aku datang, berilah perhatian pada pembacaan, pada nasihat, pada pengajaran. Artinya apa? Kita bertekun di dalam firman Tuhan, baca firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Lalu apa? Nasihat, kita dengarkan. Kalau ada firman Tuhan, nasihat-nasihat kita dengarkan. Dan pada pengajaran, bagaimana kita bisa memahami nilai-nilai value
kebenaran firman Tuhan tentang nama Bapa, 7 hari raya. Pokoknya yang ada di Batalion Infanteri itu sudah, itu paling dasar-dasar semua yang kita sampaikan. Ya. Terus janganlah lalai pada karunia rohani yang ada padamu yang telah diberikan kepadamu melalui nubuat. Kalau kita punya talenta, punya karunia apa, kita terus kembangkan. Itu akan membuat kita terus meningkat kerohanian kita dan menjadi yang anak-anak muda katakan menjadi suhu. Jadi intinya adalah ada kerendahan hati kita untuk terus belajar dan terus latihan atau mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Itulah yang akan membuat rohani kita semakin lama semakin kuat, membuat iman kita semakin lama semakin dewasa di dalam Tuhan, sehingga kita menjadi suhu. Ya. Dan kalau ciri-ciri suhu ada empat hal ciri suhu. Ya. Yang pertama itu tidak mudah terhasut, saudara. Suhu itu kalau saudara lihat di dalam film-film kungfu itu nggak mudah marah, saudara. Betul nggak? Nggak mudah tersulut. Wah, dunia ini itu biasanya sing langsung tersulut emosinya siapa? Murid-muridnya, kroco-kroconya. Wah, baru ban putih aja. baru jadi muridnya sebulan aja. Wah, guru, kurang aja, saya hajar. Tenang, sabar. Suhu itu, tenang saja, enggak apa-apa, biarin. Ya, itu suhu, enggak mudah terhasut, saudara. Kenapa? Dia ada isinya. Bukan kayak pentol korek. Pentol korek itu enggak ada isinya, mudah tersulut. Kesenggol, kegesek sedikit aja, murup, saudara. Langsung menyala vuk gitu. langsung terbakar. Kenapa enggak ada isinya? Ya? Nah, kalau kita mau jadi suhu, kualitasnya ya, bukan guru maksudnya, kualitasnya itu kualitas suhu di atas rata-rata. Itu cirinya tuh gak mudah terhasut, saudara. Ya, bagaimana caranya? Tadi bertekun di dalam pengajaran, di dalam bacaan dan seterusnya itu tadi. Ya, cirinya suhu itu gak mudah terhasut, gak mudah dihasut. Tak kasih tahu, aku udah kemarin gini, dia ini wah, kamu ngerti, wah, dan seterusnya. Lu iya ta, berarti mau nganu tok iku dek ini, wah, tambah semangat, tambah sudah. Akhirnya apa? Ikut membenci, terhasut, saudara. Harus ning ngono, rasa ning gereja wae yo. Lagi opo ning gereja? Lah ya pelayan mimbare ngono. Apa namanya? Wakil gembalane yo ngono. Wah, cumalah. Padahal mungkin salah paham, tidak ngerti, jadi terhasut gitu loh, mudah terhasut, mas, gak usah. Oke. Kalau kita merasa sudah kualitasnya suhu, tidak mudah terhasut. Yang kedua tidak mudah marah. Nah kalau terhasut ini kan orang lain yang kena, tapi terus kita digosoi. Kalau sekarang kitanya yang kena. Tidak mudah marah, di dalam 1 Korintus 3 ayat 3. 1 Korintus 3 ayat 3 dikatakan, karena kamu masih jasmania, sebab manakala ada iri hati dan perselisihan dan perpecahan di antara kamu, bukankah kamu itu jasmania dan kamu berjalan menurut manusia? Seorang yang berkualitas suhu, dia tidak mudah marah. Sakit hati, yes. Sakit hati, kecewa, yes. Tetapi tidak membuat marah berkepanjangan. Marah boleh gak sih? Boleh. Tetapi bukan terus dibawa-bawa sampai seminggu, 2 minggu, 3 minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Gitu loh. Bisa segera menyelesaikan emosi negatif di dalam diri. Sehingga juga gak mudah depresi juga. Wah kena masalah gitu, wah mikir terus depresi. Ngeheng. Frustrasi. Hati-hati saudara. Dengan depresi ini, ya, depresi ini sepertinya sepele, tapi kalau tidak diatasi bahaya. Ya? Gitu. Jadi kalau kita masih ada iri hati, perselisihan, perpecahan, itu kualitasnya masih belum suhu. Gitu. Ada iri dan dengki, mungkin biasanya iri dan dengki itu gandengannya. Iri itu gimana? Iri itu susah lihat orang lain senang atau sukses. Kalau dengki, senang lihat orang susah, saudara. Wah apalagi kita
gesekan sama orang, sama sesama kita, ya entah di sini entah di mana ya kan. Terus orang itu kena celaka, wah syukur, wah berbahagia, kita sukacita. Oh saudara, hati-hati loh, itu dipandang Tuhan bersalah loh saudara. Nah, ada orang yang ada ayatnya tuh, janganlah bersuka cita ketika musuhmu jatuh, supaya Tuhan jangan melihatnya dan memandang engkau bersalah. Saya lupa ayatnya, kalau tidak di Amsal, di Mazmur. Jadi ketika lihat seteru kita kena masalah, jangan terus berbahagia, syukur, kualat, kapok. Jangan, saudara. Nanti kalau Tuhan tahu, ngawur ini. Ya wes, mungkin sebetulnya Tuhan mau menghukum dia atau mau mengangkat kita nggak jadi wes akhirnya. Sudahlah, kamu sikap hati ini nggak bener kok. Wes, orang saudara, repot saudara. Ya kan? Oke, yang ketiga, iman kuat dan dewasa. Namanya levelnya suhu itu imannya kuat dan dewasa, saudara. Efesus 4 ayat 13 sampai 14 kita lihat. Efesus 4 ayat 13 sampai 14 katakan, hingga kita semua dapat tiba pada kesatuan iman dan pengenalan penuh akan Putra Elohim sebagai manusia sempurna menuju taraf kedewasaan kepenuhan Hamasyah. Sehingga kita tidak lagi menjadi kanak-kanak yang diombang-ambingkan dan terbawa oleh pelbagai angin pengajaran dalam tipu daya manusia, dalam kelicikan dengan cara penyesatan. Kita kuat. Ada orang yang punya katakanlah karunia-karunia yang kayaknya wow gitu. Kita tidak mudah terpukau gitu lah. Saya sudah naik turun surga. Berbintang-bintang, bercanda sama Tuhan, senggol-senggolan. Saya ingat betul itu. Senggol-senggolan, wah, kayaknya akrab sekali. Tapi naik khotbah, Tuhan itu tidak punya nama. Yahweh siapa? Ya itu kan orang Israel. Lah kamu orang Indonesia apa orang Israel? Lebih kita nama kok terus jadi masalahnya kita orang mana yang nggak ada kaitannya tuh, saudara. Nah, kalau lihat atau kesaksian orang, wah saya sudah begini begitu, wah, mudah terpukau. Dulu saya begitu saudara. Kalau dengar kesaksian orang, saya mendapat penglihatan, atau saya diangkat ke surga, begini saya, wow, keren. Tapi begitu kenal nama Bapa sudah beda saudara. Begitu kenal nama Bapa, ya sudah kita lihat sesuai tidak dengan firman Tuhan kesaksiannya, kan gitu aja, gitulah. Jadi nggak mudah terombang-ambing gitu kan. Ada yang mungkin kalau orang yang mudah terombang-ambing begini, saya loh sudah doa, tanya Tuhan, Tuhan bilang boleh dipanggil dengan Allah dan mau. Terus orang yang imannya belum level suhu, oh gitu ya, iya Tuhan bilang nggak masalah itu, gini, mau dipanggil dengan nama apa aja gitu, oh gitu ya, iya manggut. Terus akhirnya tidak lagi bersungguh-sungguh dalam apa Yahweh, ya, terus sebut nama ilah lain. Atau gini, saya pernah mengalami, ada orang yang berdoa minta jodoh, saudara, minta jodoh, wah, gini. Hati-hati nih yang masih pacaran ya kadang-kadang, wah, terus bilang gini, saya berdoa dan Tuhan berkata, kamu adalah jodohku. Biasanya kalau yang anak-anak yang masih ini, ya entah cewek entah cowok sama saja. Kalau udah langsung, wah berarti dari Tuhan nih. Ya sudah, oke. Jadi gimana kita jalan? Ayo, ada repot saudara. Saya pernah begitu saudara. Cuman bukan melakukan itu ya, maksudnya saya dibegitukan begitu. Saya anti ngomong, kata Tuhan, saya sudah berdoa kamu jodohku. Enggak, saya enggak mau bawa nama Tuhan begitu. Ya kita pokoknya saling berdoa lah bagaimana gitu kan. Dulu saya pernah ada orang yang naksir saya, saudara. Maaf bukannya GR tapi beneran. Terus ada temennya lagi yang lain bilang, Kosim, dia bilang sama saya, Kosim, saya kalau lihat Kosim kok jadi inget Cece Anu ya, si Cici itu loh gitu. Oh iya, wah saya juga kayaknya cocok nih Kosim. Nah saya pernah bilang sama si Cece Anu. Cece Anu bilang, ini mungkin konfirmasi dari Tuhan. Loh kok sabar. Saya lo gak mendoakan saja tidak, gitu, ngelirik saja tidak.
Masa terus konfirmasi dari Tuhan? Kalaupun konfirmasi dari Tuhan, Tuhan juga ngomong sama saya dong, betul? Kan kedua belah pihak. Masa Tuhan ngomongnya sama pihak cewek tok? Yang pihak cowok nggak diomongin? Berendak? Masuk logika nggak? Kan Tuhan katanya mau mempersatukan, harusnya diomongin dua-dua dong. Kamu tak persatukan sama anu ya, kamu tak satukan sama, kan begitu, logikanya begitu. Hanya cuma satu pihak tak ya? Ya nanti dulu beneran dengar suara Tuhan, apakah halusinasi, gitu loh. Jadi tidak akan terombang-ambing dengan hal-hal yang kayaknya berbau rohani begitu. Kita dalam beriman, logika kita tetap jalan, saudara. Amin. Saya pernah sampaikan kalau tidak salah judulnya iman buta atau iman katanya. Jangan cuma katanya saudara, tapi kita ngerti, menjalani sendiri, mengalami sendiri kasih Tuhan, gitu loh. Nah, jadi enggak mudah terombang-ambing. Yang keempat, yang terakhir, kalau level suhu itu bisa membina dan membimbing orang lain. Jadi contohlah istilahnya begitu juga ya. Di dalam 1 Korintus 4 ayat 16 dikatakan, berilah perhatian terhadap dirimu sendiri dan terhadap pengajaran. Teruslah tinggal di dalamnya, karena dengan melakukan hal itu engkau juga akan menyelamatkan dirimu sendiri, bahkan mereka yang mendengarkan engkau. Artinya saudara, kita boleh yang kalau sudah levelnya level suhu, kita bisa jadi contoh, bisa membina orang lain, membimbing orang lain untuk terus dekat dengan Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama berjuang untuk sama-sama terus meningkatkan iman, kedewasaan rohani kita. Supaya jangan dikira suhu, ternyata cupu. Amin. Buat firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Kita bangkit berdiri, kita akhiri. Bapak Yahweh, hambamu sudah berhenti berkata-kata, kiranya Tuhan terus berbicara di dalam hati kami, supaya kami terus menjagai rohani kami, iman kami, untuk terus semakin dewasa di dalam Engkau, untuk terus berusaha mengerti kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, supaya kami boleh tetap ada di dalam jalan-jalan-Mu, sehingga kami tidak mudah terombang-ambingkan oleh apapun juga, baik permasalahan, baik pengajaran-pengajaran asing, maupun apapun yang berusaha untuk menarik kami keluar dari kasih-Mu. Tapi biarlah kami Tuhan, kami terus bertekun di dalam Engkau. Kami terus mempertebal iman kami, menguatkan iman kami di dalam Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau terus berbicara, sehingga kami boleh semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu Bapa Yahweh. Dan Engkau memberkati untuk anak-anak-Mu yang sudah bertugas pada RF Sabat kali ini, Tuhan, yang memberkati dalam pelayanannya, lebih hari lebih heran Engkau pakai kehidupannya, lebih hari lebih heran urapan-Mu boleh terus nyata di dalam setiap pelayanan anak-anak-Mu ini ya Bapa. Demikian pula untuk setiap kami yang sudah hadir baik di tempat ini maupun melalui streaming radio maupun YouTube, Tuhan, yang memberkati. Tuhan berikan pengertian lebih lagi kepada kami untuk kami boleh terus semakin dalam, kami semakin mengerti, mengenal Engkau lebih di dalam lebih lagi ya Bapa, di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, buat kami boleh menyenangkan hati-Mu selalu. Dan bila sebentar kami akan pulang, kami mohon penyertaan para malaikat untuk menjaga, melindungi kami sepanjang perjalanan. Bila kami boleh sampai di rumah dengan selamat, dan kumpulkan kami pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, untuk kami boleh kembali bersekutu kepadamu, memuji, memuliakan nama-Mu, dan kami boleh mendapati iman kami semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Dan ajar kami untuk kami boleh setiap harinya kami boleh berjalan di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapak Yahweh, dan sekarang kami akan pulang menerima berkat dari Tuhan. Mari kita angkat kedua belah tangan kita menerima berkat Bapak Yahweh. Yevarika Yahweh wa Yesembareka. Bapak Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Ya Yahweh panaweleka wikunika. Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan bermurah hati kepadamu. Yusa Yahweh panolehka wiyashem leka shalom. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak-anak lembu dan anak-anak kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat, kasih dari Bapa Yahweh, kasih karunia dari Yeshua HaMashiach Sang Pembeli Jiwa, dan Ruach Kudus menyertai engkau sampai Maranatha. Tuhan Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali untuk mengangkat kita semuanya. Haleluya, amin. Selamat petang, selamat pulang. Bapa Yahweh memberkati. Sabat Shalom.